Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali dalam sidang anak-anak online. Nah, kiranya pagi ini adik-adik tetap semangat mengikuti sidang anak-anak walaupun online. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau melanjutkan cerita yang kemarin. Tapi hari ini kakak mau bercerita tentang seseorang yang sangat berani atau seseorang yang pemberani. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, Kau pertemukan kami kembali dengan anak-anak, walaupun lewat online Tuhan. Kiranya Engkau membimbing dan memberkati kami dalam sidang anak-anak online ini awal hingga akhir nanti. Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan anak-anak bisa menerimanya, dan anak-anak semakin mencintai-Mu, anak-anak semakin mendambakan diri-Mu, merindukan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan sidang anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada pada kami. Mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, karena waktu itu bangsa Israel belum memiliki raja, maka bangsa Israel Tuhan menunjuk seseorang menjadi hakim. Nah, adik-adik, setiap orang atau setiap manusia itu pasti ada masalah. Pasti ada yang memberontak mungkin, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada persekongkolan, ada kejujuran, dan ada penipuan. Mungkin kata-kata dusta dan sebagainya. Maka dari itu Tuhan menunjuk salah satu bangsa Israel untuk menjadi hakim. Nah, di sini Tuhan melihat bahwa Deborah ini seseorang yang menaati firman Tuhan. Deborah ini sangat berpihak pada Tuhan. Kehidupan Deborah memilih berdiri di sisi Tuhan. Maka Tuhan memilih Deborah sebagai hakim di bangsa Israel. Nah, Deborah ini setiap hari duduk di bawah pohon kurma. Dan di sana setiap hari ada orang datang dan pergi. Mereka penuh dengan masalah. Masalah mereka berbeda-beda, adik-adik. Jadi setiap hari Deborah duduk di kurma menunggu orang-orang yang punya masalah. Tetapi saat itu adik-adik, bangsa Israel ingkar janji, atau bangsa Israel melupakan akan janjinya taat pada firman Tuhan. Mereka mengingkari janjinya, apa yang telah dijanjikan nenek moyang mereka di hadapan Yosua. Nah, saat itu bangsa Israel menyembah berhala-berhala, atau bangsa Israel menyembah patung-patung. Nah, saat itu bangsa Israel itu masih berdiam di negeri orang Kanaan. Orang Kanaan ini orangnya sungguh kejam, orangnya semena-mena. Nah, karena bangsa Israel ini tidak menaati Tuhan, atau bangsa Israel ini menyembah para berhala, ini bangsa Israel menghadapi masalah, adik-adik. Masalahnya masalah yang cukup besar, yaitu setiap mereka panen itu diambil oleh orang-orang Kanaan. Ya, hasil panen mereka, peternakan mereka itu diambil
oleh orang-orang Kanaan. Nah, diambilnya itu tidak hanya sebulan 2 bulan adik-adik, tapi selama 20 tahun. 20 tahun itu sudah cukup lama adik-adik. Nah, pada suatu hari Kanaan ini menyerang bangsa Israel adik-adik. Nah, bangsa Israel ini diserang oleh orang-orang Kanaan. Nah, orang Kanaan ini adik-adik mempunyai satu senopati adik-adik. Dia yang mempunyai 900 kereta kuda. Nah, sungguh mengerikan adik-adik. Ini kereta kuda ini dibuat dari besi adik-adik. 900 kereta kuda. Ini untuk menyerang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel sudah kebingungan. Aku harus bagaimana ini? Ini padahal yang namanya Sisera ini orangnya kejam adik-adik. Dia nggak mau tahu. Pokoknya dia mau menghabiskan orang-orang Israel. Mau menghabiskan bangsa Israel. Nah, di saat mereka bingung, maka bangsa Israel pun ingat bahwa Tuhan akan menolong mereka apabila mereka kembali menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, setelah bangsa Israel ini ingat akan Tuhan dan kembali pada Tuhan, maka Tuhan pun berfirman pada Deborah. Tuhan berpesan pada Deborah bahwa kamu memanggil Barak untuk ke sini. Kemudian Deborah pun memanggil Barak ini. Nah, Deborah menyampaikan pesan bahwa Barak harus datang ke Gunung Tabor. Nah, di Gunung Tabor ini Barak harus mengambil 10.000 prajurit dari suku Zebulon dan suku Naftali. Kemudian Barak pun meminta pada orang-orang Israel untuk bergabung pada Barak ini. Tapi Barak ini adik-adik, Barak ini masih bingung, masih bimbang. Dia takut, nanti bagaimana kalau seandainya kami kalah dan kami dibunuh oleh Sisera ini. Nah, kemudian Barak ini minta sama Deborah, bila engkau tidak pergi mengikut aku, maka aku pun tidak akan pergi naik gunung. Tapi bila engkau mau mengikuti aku, maka aku pun akan mengikuti engkau naik gunung. Nah, karena Deborah ini seorang pemberani, Deborah tidak takut sama siapapun. Karena Deborah ini merasa dia itu taat sama Tuhan. Dia merasa berdiri di pihak Tuhan. Maka Deborah pun dengan semangat dia maju ke Gunung Tabor ini. Nah, di bawah gunung itu adik-adik ada lembah yang cukup luas. Lembahnya begitu kayak kayak padang rumput gitu. Jadi luas sekali lembah di Gunung Tabor ini. Nah, setelah 10.000 orang yang sudah diminta dari Naftali dan Zebulon ini, 10.000 orang ini naik gunung semua. Nah, setelah mereka semua naik gunung, dia melihat sedikit gumpalan debu. Tapi lama-lama gumpalan debu itu menjadi banyak sekali. Ternyata itu adalah kereta kuda Sisera tadi. Nah, ini si Barak ini bingung. Nah, ini bagaimana cara melawan? Lah, mereka pasukannya banyak banget. Kereta kudanya 900. Nah, kemudian Deborah berkata, saat ini waktunya bukan kamu untuk berperang, tapi Tuhan yang akan berperang bagi kalian. Nah, adik-adik, udara yang begitu panas, tanah yang begitu kering, di saat seperti itu Tuhan melawan Sisera ini. Tuhan
menurunkan petir, Tuhan menurunkan kilat yang menyambar-nyambar, Tuhan menurunkan hujan adik-adik. Nah, karena tanahnya tadi kena hujan, tanahnya itu berubah jadi lumpur adik-adik. Jadi kereta kuda tadi tidak bisa bergerak karena kena lumpur. Kereta kuda ini tidak bisa maju atau kereta kuda ini tidak bisa mundur adik-adik. Nah, di saat seperti itu orang-orang Sisera ini dia melarikan diri atau meninggalkan kereta kuda mereka masing-masing. Kemudian kesempatan seperti ini dipergunakan oleh bangsa Israel untuk menyerang mereka. Dan tidak ada tersisa satupun. Semuanya dibantai oleh bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel menang. Karena bangsa Israel tinggal bersama Tuhan. Karena bangsa Israel taat pada firman Tuhan. Nah, di sini Deborah ini benar-benar seorang hakim yang taat pada firman Tuhan, taat pada setiap perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan memberikan suatu kemenangan. Dan Tuhan tidak salah memilih Deborah, karena Deborah ini sungguh-sungguh taat pada setiap perintah Tuhan atau setiap firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau bertanya pada kalian. Kalian sekarang ada di mana? Kalian sekarang berpihak pada siapa? Nah, adik-adik, saya kira adik-adik sekarang berada di dekat Tuhan. Kiranya adik-adik saat ini dan seterusnya ada di pihak Tuhan. Adik-adik memilih Tuhan. Nah, adik-adik dari cerita kakak ini, kira-kira adik-adik sekiranya adik-adik bisa memahami bahwa hidup bersama Tuhan itu sungguh menyenangkan, penuh sukacita. Nah, adik-adik, bila adik-adik tidak hidup bersama Tuhan, atau mungkin adik-adik tidak mau berdoa, adik-adik tidak mau baca Alkitab, adik-adik tidak mau menyeru Tuhan, atau bahkan tidak mau mendoa bacakan firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Adik-adik bisa membandingkan di saat adik-adik bersama Tuhan, adik-adik suka baca Alkitab, adik-adik suka mendoa bacakan firman Tuhan, adik-adik menyeru nama Tuhan, adik-adik berdoa, dengan adik-adik tidak melakukan. Coba bandingkan. Tapi saya kakak ingin kalian tetap mau hidup di pihak Tuhan. Kakak tetap mau adik-adik berdiri di pihak Tuhan. Nah, adik-adik, terima kasih cerita kakak sampai di sini. Kiranya adik-adik tetap semangat walaupun masih dalam situasi pandemik. Kiranya adik-adik terus mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga kebosanan kalian Tuhan yang akan menyingkirkan. Tuhan memberikan suatu kegiatan yang positif, yang berguna bagi kalian semua. Sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh kami bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, atas pimpinanmu awal hingga akhir sidang anak-anak online ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami sampaikan Tuhan dapat dipahami, dapat diterima anak-anak Tuhan. Oh, dan anak-anak Tuhan, oh dapat mengambil suatu hikmahnya. Oh, biarlah anak-anak juga tetap berdiri di sisimu. Anak-anak tetap memilih Dikau. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan anak-anak beserta keluarga mereka masing-masing Tuhan. Jaga rawat mereka semua. Jauhkan mereka dari segala penyakit maupun virus Tuhan. Cukupilah kebutuhan mereka semua ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu bersama mereka semua. Kasih setiamu selalu menyertai mereka semua. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Engkau juga menyertai kami. Oh sehingga Tuhan dalam sidang anak-anak ini, oh Tuhan kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas sidang anak-anak ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.